akan ada arahan dulu dari Bapak Bintang dan Kota Tasikmalaya. Terus begitu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pasekman jalan di Kecamatan Purwosari, Suruh Mustika, tokoh Halim Ulama, merupakan rencana pembangunan tahun terakhir yang perlu kita memperhatikan kegiatan-kegiatan atau prioritas target-target kinerja yang ada di RPJMD. Terus dengan rata-rata lama sekolah 9,3 nasional, di provinsi tahun 2020 7,8%, dan di ini bisa stabil, tidak ada pengurangan lagi sebagai akibat ini. Bagaimana? Selanjutnya bukan sampai juga mengarah kebijakan umumnya dari provinsi ini juga sangat laras, mungkin bagaimana membentuk misinya itu bentuk manusia Pancasila yang bertakwa. Ya, tadi sampaikan bahwa istilah kita tentang nilai kehidupan beragama, khususnya pelayanan tentang air minum dan juga perumahan bagi rakyat yang kurang mampu. Dampak terhadap pembangunan, dan tentunya nanti keberhasilannya itu akan diukur dengan capaian-capaian angka statistik. Angkanya berjurusan dasar perkotaan. Keempat, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dan peningkatan kualitas SDM. Kelima, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melalui reses juga sebenarnya bagaimana menyediakan kegiatan untuk sanitasi tadi. Berterbuka dan bersilaturahmi dalam acara musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan Purwosari Kota Tasikmalaya tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Abdul Aziz, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin tamu-undangan mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpahnya darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku.
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Haji Ahmad Suparman, SSTPMSI disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak RT Wali Kota Tasikmalaya, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kota Tasikmalaya yang hadir melalui virtual, kami laporkan juga untuk virtual di 7 kelurahan dan melalui virtual ini dihadiri juga oleh OPD yang lain. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama kami mengucapkan selamat datang pada kesempatan Januari berakhir tanggal 20 Januari, dan Pramusrenbang tingkat kecamatan kami laksanakan 2 kali. Yang pertama musrenbang dengan para lurah beserta delegasi, yang kedua lintas sektoral kecamatan Musari. Dalam proses perencanaan musrenbang ini, mudah-mudahan sebagaimana tema pembangunan tahun 2022 dalam memacu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan menuju masyarakat yang maju dan madani. Meskipun di tengah keterbatasan ini, dapat kami laporkan juga bahwa dampak COVID ini terasa, khususnya kami di Kecamatan Musari. Penerima bansos itu kurang lebih 9.089 kepala keluarga, di mana anggaran total dari di luar itu sekitar 12 miliar. Pembangunan untuk 2020 yang kena revolusi kurang lebih 60% itu hampir 6 miliar. Jadi sebetulnya yang diterima oleh kota Kecamatan Musari khususnya anggaran pusat, provinsi, daerah di luar pembangunan yang semula 6 miliar ada di DKPIK, dihitung dengan bansos hampir setengah, jadi bansos hampir 12 miliar. Kami laporan seperti itu diterima berupa uang oleh masyarakat Kota Tasikmalaya. Pak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian sambutan dan laporan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Selanjutnya kami mohon Pak Ketua Dewan untuk memberikan arahan dan Bapak PLT Wali Kota Tasikmalaya untuk memberikan arahan dan bimbingan sekaligus untuk membuka musrenbang tingkat Kecamatan Musari tahun 2021. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang berkenan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sambutan dari Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Bapak Haji Asmi Sarjana Hukum dan Pengarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak PLT Wali Kota Tasikmalaya yang kami hormati, pimpinan dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya Dapil 1 yang terhormat, hadir dalam kesempatan ini Bapak Haji Dayat Mustafa dari fraksi Golkar, alhamdulillah, Pak Cahyo dari fraksi gabungan, partainya Nasdem, masih Nasdem ya Pak. Ada anggota dewan yang termuda Pak Nan dari fraksi PAN, alhamdulillah bisa hadir. Bapak Camat Umur Sari yang kami hormati, para kepala PD atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak Kapolsek Kecamatan Umur Sari yang kami hormati, Ketua MUI dan Ketua DPRD Kecamatan Umur Sari yang kami hormati, para lurah di lingkungan Kecamatan Umur Sari yang kami hormati, para ketua LPN di lingkungan Kecamatan Umur Sari yang kami hormati, tokoh ulama, tokoh masyarakat, para pemangku kepentingan dan hadirin undangan yang berbahagia yang tidak bisa kami sebut satu persatu, mohon maaf, yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, di kondisi yang masih pandemi COVID-19 ini, kita masih diberi kesempatan untuk melakukan musrenbang. Kita masih diberi kesempatan bisa berkumpul bersama untuk bermusyawarah bersama-sama dalam rangka rencana pembangunan di Kecamatan Umur Sari. Sholawat beserta salam semoga selamanya dilimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya. Mohon maaf kalau saya pakai masker, kalau suara saya agak kurang jelas. Dan juga kalau saya buka maskernya nanti juga dikomentar ini. Sebaiknya katanya yang bicara itu memakai masker. Ini kan ramai juga di media ya, di media, lebih di gugus tugas. Itu akan lebih bagus kalau yang bicara pakai masker. Jadi mohon maaf, dilematis ini. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar. Tidak ada artinya gugus tugas tingkat kota, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan kalau edukasi itu tidak dilakukan secara bersama. Kita punya ulama, punya pesantren, punya DKM, ada DLI, ada MUI, ada madrasah, KDRT, ada BKPLI. Mengapa tidak kita lakukan bersama sehingga kita tidak menjadi kota yang disebut oleh gubernur sebagai kota yang paling tidak taat kerumunan. Pembahasannya komprehensif sehingga pembangunan yang kita lakukan itu tepat sasaran, sehingga dirasakan kemanfaatnya oleh masyarakat banyak. Terlebih di pandemi COVID ini 2020, karena ada SK Menteri dan Bidang Keuangan, sehingga kita semua posisi anggaran 60% kita pangkas anggaran yang Pak Camat sampaikan. Berapa persen yang belum bisa lakukan 2020? Sebagai salah satu unsur dalam pemerintahan daerah, tentunya akan tetap bersama-sama pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pembangunan di Kota Tasikmalaya. Walaupun di kondisi pandemi COVID hari ini, kita harus berpikir dengan cerdas hari ini seperti apa pendidikan tidak terganggu walaupun ada daring. Pikiran bersama, jangan sampai dengan pandemi COVID kesehatan tidak terganggu, ekonomi terganggu, pendidikan terganggu. Kalau pendidikan terganggu, berapa ratus ribu generasi muda kita yang akan rusak pendidikannya. Kita bukan tidak percaya daring. Dengan daring tentunya bisa lakukan pendidikan dengan teknologi yang luar biasa. Tapi untuk mendidik karakter, mendidik akhlakul karimah, akhlak seorang siswa,
tidak hanya cukup dengan hal ini, harus kita pikirkan bersama. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya Pak PLT saya cuma hanya membaca pantun saja di sambutan ini. Jadi nanti mungkin panjang lebarnya Pak PLT yang akan memberikan penjelasan. Yang jelas DPRD insya Allah sampai hari ini kita 45 orang konsen tidak berhenti untuk melakukan edukasi, baik masalah COVID, pembangunan dan lain sebagainya, bukan hanya bisa mengkritisi dan itu tugas DPRD. Jadi kalau mengatakan DPRD itu hanya mengkritisi saja, memang kita punya tugas pengawasan. Selama itu dilakukan untuk kegiatan pembangunan yang baik, mengapa tidak? Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya harus baca pantun Pak PLT, nanti tolong dijawab Pak PLT. Kain batik corak bunga seruni, kain India namanya kain sari. Begitu penting Musrembang ini, mari membangun kecamatan Lumur Sari. Menyimpan dana tabung di bank, dana digunakan dengan bijaksana. Program masuk dalam Musrembang semoga tahun depan terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT wali kota Tasikmalaya sekaligus membuka acara resmi. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum yang terhormat Ketua DPRD beserta anggota DPRD 1, Pak Asli, Pak Deden Mustafa, Pak Cahyo, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Anan yang hadir dalam kegiatan ini, terima kasih. Yang saya hormati para pemilik Pemda, Pak Camat, Lumur Sari, para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya, hadir di sini Kepala Dinas Ketahanan Pangan, ada PLT, Esbangpol, Bangkat sebagai staf ahli, ada Kepala Dinas Koperindak, ada Kepala PLT Perawaskin, ada Kepala Dinas Tenaga Kerja, juga dari KB, Pak Servis, dan juga yang lainnya yang hadir. Yang saya hormati Unsur Muspika, yang saya hormati Pak Kapolsek dan seluruh jajaran para lurah dan seluruh staf yang sekarang juga sedang menghadiri dalam virtual kegiatan Musrembang, para alim ulama hadir, Pak Kiai Aban, terima kasih Pak Kiai sudah hadir menyemangati kami, para tokoh masyarakat, para ketua LPM, Karang Taruna dan pimpinan organisasi kemasyarakatan lainnya kita hadirin peserta Musrembang dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT bahwa kita pada siang hari ini bisa berkumpul bersilaturahim di dalam rangka kita melaksanakan kegiatan Musrembang KPD di Kecamatan Lumur Sari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia sampai akhir. Yang berbahagia, sebagaimana kita maklum bahwa Musrembang ini sudah menjadi agenda rutin setiap tahun, baik di pemerintah kota, pemerintah kecamatan maupun di pemerintah kelurahan.
Di kecamatan kita diawali dengan musrenbang di tingkat kelurahan. Hasil musrenbang tingkat kelurahan ini juga sekarang akan kita bawa dan bahas di tingkat kecamatan, sehingga Bapak dan Ibu yang ada di sini beserta seluruh SKPD bisa melihat nanti bagaimana apa yang akan didapatkan, apa yang dihasilkan dari skala prioritas yang muncul khususnya dari Kecamatan Mungusari. Tadi telah dilaporkan oleh Pak Camat tentang berbagai hal dan kegiatan yang ada di Kecamatan Mungusari, termasuk pembangunan yang berjalan di Kecamatan Mungusari. Kami mengapresiasi, mudah-mudahan target kinerja Kecamatan Mungusari ini sesuai dengan apa yang diharapkan dan mendapatkan output hasil yang bisa membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Mungusari. Kedua, ada yang perlu saya sampaikan dalam kegiatan musrenbang ini adalah kegiatan prioritas yang juga perlu diketahui oleh masyarakat, oleh para peserta yang ada di sini. Untuk tahun 2021 ini, Kota Tasik juga punya skala prioritas dalam pembangunan, khususnya yang pertama terkait dengan pengembangan RSUD Dr. Soekarjo. Tahun ini Dr. Soekarjo dibantu oleh Bantuan Keuangan Provinsi kurang lebih hampir 113 miliar, antara lain untuk pembangunan gedung dan pembangunan MRT untuk anti kuman, ruang operasi yang ada. Kemudian juga kita punya prioritas dalam pembangunan dan rehabilitasi puskesmas. Selanjutnya juga ada lanjutan tentang pembangunan Lingkar Utara yang akan menyambungkan, dan beberapa waktu yang lalu kita juga sedang merencanakan pembangunan jembatan yang menghubungkan Lingkar Utara dengan yang lain, yaitu jembatan Cilose. Itu kurang lebih anggarannya sekitar 225 miliar. Namun itu didanai oleh APBN. Kemarin muncul alokasinya hanya 50 miliar. Dan kemudian meminta ada perubahan redesain atau perubahan desain dari jalan yang lebarnya 30 meter dengan 6 lajur, minta dirubah supaya menjadi 4 lajur. Dan dari pusat, pemerintah pusat mengharapkan perubahan desain ini hanya bisa dilakukan dalam waktu cepat, kurang lebih 10 hari, karena pusat akan segera melakukan pelelangan. Namun ketika kami koordinasi dengan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi bahwa dana yang turun dari pusat itu hanya 50 miliar, sehingga dari mana kekurangannya? Karena pusat juga hanya akan membantu juga dalam 2 tahap, tahun ini dan tahun berikutnya, rata-rata sekitar 50 miliar. Nah, kalau itu terjadi di 2024, dan ini masih perdebatan di DPR, kurang lebih kemungkinan banyak hasilnya. Mudah-mudahan semuanya hasilnya bisa betul-betul mengenakan kepada semua pihak. Itu saja barangkali dari kami, Pak Ketua. Mohon maaf secara detail mungkin dalam pembahasan, silakan sebebas-bebasnya. Mana yang menjadi skala prioritas silakan untuk dirangkum oleh Pak Camat untuk dibawa nanti dalam RKPD di musrenbang RKPD Kota Tasik. Baik, karena tadi Pak Ketua menggunakan pantun, saya nggak bisa Pak. Yang pertama, bibit ikan terbawa arus tanpa kecuali si ikan lele. Musrenbang perlu dilaksanakan serius, jangan pernah menganggap sepele. Yang kedua, Pak Ketua, kata orang sukses tergantung rencana, bahkan hasil ditentukan dari perencanaan. Mari musrenbang dijadikan utama, insya Allah sukses terlaksana pembangunan.
Terakhir, duduk di belakang seorang diri, sekarang mau dipangkat, membawa materi menyandar ke dinding. Kalaupun musrenbang hanya sehari, hasil yang diperoleh sangatlah penting. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Allahumma maafin bila kuabitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk kelancaran acara ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Aban Bunyamin. Disilakan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bi ibadatika. Allahumma barik. Seluruh rangkaian acara pembukaan secara resmi telah disaksikan. Marilah kita membacakan hamdalah bersama. Terima kasih atas segala perhatian dan hadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan kita lihat Bungur Sari itu kecamatan yang terakhir ya, yang bungsu. Infrastruktur masih belum selesai sebenarnya, masih banyak. Terus lagi masalah untuk pemberdayaan ekonomi. Tentunya dengan tidak adanya banyak sawah-sawah yang diuruk dan sebagainya, itu mengurangi mata pencaharian masyarakat yang tadinya bertani. Artinya ini harus dipikirkan juga seperti apa untuk mendorong pemberdayaan ekonomi di Bungur Sari. Itu bukan hanya infrastruktur. Harus walaupun itu kewenangan provinsi, tentunya kita nggak boleh berdiam diri seperti apa. Kalau seperti ini selamanya saya bisa habis ini Bungur Sari. Dan daerah yang tadinya walaupun kemarau tidak kekurangan air, sekarang 1 minggu kemarau sudah nggak ada air. 1 bulan lebih parah, apalagi kalau nanti kemarau. Tentunya nih pemerintah daerah, walaupun memang kewenangan provinsi kita pahami itu, tentunya harus ada terobosan dari pemerintah daerah seperti apa untuk meminimalisir galian itu supaya efektif untuk masyarakat. Jangan sampai, mohon maaf ya, informasinya ada yang belum berizin lah dan sebagainya. Harus diperketat dong. Jangan sampai saya akan menggali galian C tanpa izin dan sebagainya. Jadi upaya apa yang akan dilakukan oleh Bapak, Pak? Yang akan DPRD lakukan tentunya, kita akan mendorong terus kepada pemerintah daerah seperti apa ini, mengantisipasi ini jangan sampai berlanjut terus. Ya, kalau itu memang harus dibeli oleh pemerintah, mengapa tidak kita beli oleh pemerintah menjadi aset pemerintah, kan lebih aman. Apalagi sumber air. Itu sudah menjadi program dari pemerintah untuk membantu para orang tua, jompo, kemudian disabilitas seperti ini. Ini kan menjadi tanggung jawab pemerintah juga. Kita bisa memberikan bantuan sekedarnya kepada mereka. Walaupun tanggung jawab sepenuhnya ada daripada keluarga, tapi pemerintah pun punya andil untuk ikut tanggung jawab terhadap mereka-mereka yang memang harus menjadi perhatian. Dan itu sudah diatur dalam undang-undang bahwa kita harus bisa memelihara mereka-mereka yang memang sangat membutuhkan. Jadi insya Allah kita akan konsen terhadap hal-hal yang terkait dengan penanggulangan mereka kaum disabilitas, kemudian jompo, termasuk warga miskin yang masih jadi konsentrasi kita ya. Bagaimana bisa mengangkat warga miskin kita untuk tidak menjadi miskin. Mungkin ada program-program ke depan yang akan kita gulirkan.
untuk kita konsen terhadap kemiskinan yang ada di Kota Tasik. Wacana katanya ya, ada wacana ada karantina mikro ya. Apakah juga akan diberlakukan di Kota Tasik atau tidak gitu ya. Kalau kita lihat di daerah barat kan Bogor sekarang akan memberlakukan dengan moda transportasi ganjil genap. Kemudian Jakarta ada wacana juga 3 hari akan di lockdown, tidak ada orang keluar masuk Jakarta gitu ya. Nah di kita juga belum tahu, kita tunggu edaran Pak Gubernur. Kalau edaran Mendagri mungkin setelah tanggal 8 masih tetap PPKM berjalan. Tapi kita nunggu dari Gubernur dulu, baru kita akan bahas. Jadi, hanya dengan oranye itu kita harus tetap punya kewaspadaan yang sangat tinggi. Tapi juga kita jangan terlewat tentang pemulihan ekonomi. Sehingga kemarin kan sudah mulai dilonggarkan sampai jam 8 pelaku-pelaku usaha itu. Kemudian saya dengar juga akan dilonggarkan lagi sampai jam 9. Nah ini juga ada keseimbangan antara penanganan COVID dengan persoalan pemulihan ekonomi kita. Ini kemarin kita dapat vaksin itu sebanyak 7.400 vaksin. Dan itu diperuntukkan untuk tenaga kesehatan dan para pejabat yang 10 orang. Nah, kebutuhan untuk vaksin para tenaga kesehatan ini, 1 kali vaksin itu ada untuk 4.000. Otomatis besok nih kekurangan karena harus disuntikan sebanyak 2 kali. Tanggal 14 juga akan ada penyuntikan kembali. Nah, kita sedang memohon lagi tambahan vaksin itu. Katanya akan dibantu untuk kekurangan.